Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik mahasiswa UI yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang sudah diterima sebagai keluarga besar Universitas Indonesia. Pada pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, siapakah kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya, dan apa yang harus kita lakukan, peran kita sebagai mahasiswa di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka negara besar Republik Indonesia. Adik-adik yang saya cintai, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, baik secara geografis maupun kekayaan alam dan budayanya. Secara geografis kita mempunyai 17.504.000 pulau dan kekayaan budaya yang terdiri dari 638 suku bangsa yang terdata serta keanekaragaman bangsa yang lebih dari 750 bahasa. Adalah kekayaan masing-masing suku bangsa dengan identitas budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan budaya merupakan potensi sekaligus dapat menjadikan bencana bagi bangsa Indonesia kalau kita tidak bisa merawat dan menjadikannya untuk bagian dari keseharian kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya bagaimana kita bisa merawat keanekaragaman kita, pluralisme kita itu di dalam kerangka besar negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu adik-adik pasti melihat bagaimana perlunya kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga ketahanan kita sebagai bangsa melalui ketahanan budaya di dalam informasi global yang saat ini berlangsung, di dalam disrupsi teknologi 4.0, di dalam globalisme. Bagaimana ketahanan budaya mempunyai peranan penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka perlu kita bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia melalui budaya-budaya yang ada di daerah-daerah sebagai puncak-puncak budaya daerah. Sebagaimana di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengembangan budaya haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai religius, budaya masyarakat setempat, dan nilai-nilai persatuan bangsa sesuai arah kebijakan pembangunan nasional. Dan juga terdapat dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32, ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan juga di dalam Astagatra, dalam satu di antara unsur-unsur dalam Astagatra yaitu adalah budaya. Bagaimana pentingnya budaya di tengah-tengah kita menghadapi gempuran globalisme, gempuran ideologi yang berbeda dengan bangsa Indonesia, sosial, politik, dan ekonomi yang ada pada saat ini. Adik-adik yang saya cintai, tentu permasalahan yang paling urgen, yang paling sekarang ini kita hadapi adalah ketika kita menghadapi adanya etnosentrisme dan perasaan lebih superior pada diri kita masing-masing antara satu budaya dengan budaya lain yang semakin tumbuh. Hal inilah yang dapat mengancam integrasi kebangsaan kita. Dan tentu kita memerlukan di dalam hal ini bagaimana peran mahasiswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada yang saya cintai ya, kita ingat bahwa sebenarnya kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kalau kita telusur ya, mungkin adik-adik pernah membaca beberapa literatur, beberapa buku sejarah ya terkait dengan manusia Indonesia, bahwa sekitar 60.000 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang sangat berani dan berpetualang melintas selat dan laut hingga melintasi kepulauan Nusantara. Mereka inilah Homo sapiens.
Homo sapien dalam literatur yang disebut dengan manusia modern. Mereka ini berasal dari Afrika, yang bertutur Austronesia, yang berpikir mencari ladang kehidupan yang baru dan menjanjikan. Mereka beruntung dengan segala rintangan alam dalam pengembaraan dari generasi ke generasi, mencapai wilayah penghidupan yang baru, dan salah satu di antaranya adalah Kepulauan Nusantara. Nah, mereka ini pun mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan kehidupan. Mereka hidup dari umbi-umbian, buah-buahan, dan mereka juga hidup dari hewan-hewan berburu yang ada di sekitar lingkungan mereka. Untuk tujuan itu maka dibuatlah peralatan dari batu, dari kayu, dari bambu, dari bahan-bahan organik. Dan waktu pun berlalu, populasi mereka pun semakin bertambah. Perlahan tapi pasti persebaran meluas ke berbagai pelosok di Nusantara. Bahkan ada yang mencapai ke arah Melanesia Barat dan Australia. Hingga geografi hunian pun semakin meluas. Nah, kemampuan awal mereka untuk membuat teknologi yang sangat sederhana, sejenis perahu, merupakan pengalaman mereka yang mereka hadapi dalam menghadapi situasi di mana alam memberikan kemampuan mereka untuk mengatasinya, untuk menghadapi ombak dan badai. Oleh karena itu, maka mereka mampu membuat sebuah teknologi dengan membuat sebuah alat transportasi air yang lebih kuat dan nyaman. Yang kalau kita lihat ya di sini banyak mungkin salah satunya adalah perahu-perahu bercadik, perahu-perahu pinisi ya. Di darat itu juga mereka membuat sebuah variabilitas lingkungan dari pesisir ke pedalaman yang telah memampukan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kondisi ekologi yang berbeda-beda, hingga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka inilah yang kemudian hidup secara berkelompok, ya, menghuni di hunian-hunian yang ada pada saat itu untuk melindungi diri dari cuaca yang tidak menentu. Maka mereka kemudian membuat hunian-hunian itu untuk melindungi dirinya di gua-gua. Kemudian mereka ini pula lah yang pertama kali hidup di Kepulauan Nusantara yang sebarannya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, mereka tinggal di gua-gua, kalau adik-adik lihat ada di Gua Harimau di Sumatera, Gua Baraholo di Gunung Kidul Yogyakarta, Gua Songkeplek di Pacitan, dan Gua Lawa di Ponorogo. Mungkin adik-adik bisa melihat juga gua-gua yang ada di Maros, gua-gua yang ada di Papua, gua-gua yang ada di NTT, masih banyak sekali yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nanti adik-adik bisa melakukan eksplorasi ke sana. Nah, kemudian mereka ini adalah ras Melanesia, penghuni kepulauan Nusantara yang ada di Indonesia. Menyusul kemudian ras Austronesia. Berakhirnya zaman es pada 12.000 before present telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai hal. Kenaikan muka air laut yang drastis, mendorong penduduk Nusantara berdiaspora ke berbagai arah, hingga mereka kemudian merubah peta hunian mereka. Penerus keturunan penghuni Nusantara yang sebelumnya digolongkan oleh para ahli sebagai ras Australomelanesoid ini semakin menyebar, meneruskan penghuni gua-gua, dan seiring kebutuhan dan meningkatnya teknologi pun berkembang untuk memfasilitasi kehidupan mereka. Peralatan dari batu semakin beragam, sementara peralatan dari bahan organik semakin dikembangkan sesuai kebutuhan. Diversitas peralatan telah mendorong produktivitas sehingga semakin membawa kemajuan di berbagai hal. Seni pun berkembang, dan salah satu hal yang paling menonjol adalah seni cadas berupa lukisan-lukisan di gua yang memanifestasikan kekayaan alam pikir. Kepercayaan akan kehidupan sesudah mati pun mulai terkonsepsi sebagaimana terlihat dalam jejak perlakuan gugur terhadap si mati.
Mengapa ras Melanesia mendominasi berada di kawasan timur? Kedatangan Austronesia dengan membawa peradaban yang lengkap membuat lambat laun Melanesia bergeser ke arah timur. Pergeseran ini tidak didasari oleh konflik dan kekerasan, tetapi atas kenyamanan dengan peradaban yang lebih lengkap bagi mereka. Nah, kemudian sekitar 4.000 sampai 3.000 before present, Nusantara menerima kedatangan baru. Mereka adalah pembawa budaya Neolitik. Mereka ini yang kemudian disebut sebagai dalam teori-teori disebut dengan Theory of Yunan, out of Yunan. Yang pertama tadi dikenal dengan teori out of Afrika. Nah, mereka ini kemudian membawa budaya Neolitik yang dicirikan hidup menetap dan mendomestifikasi hewan-hewan dan tanaman. Kemudian mereka mempunyai peliharaan anjing ya untuk teman berburu dan mereka juga bercocok tanam. Pendatang baru dengan penutur Austronesia ini diperkirakan dari Taiwan dengan jujukan awal adalah Sulawesi dan kemungkinan Kalimantan. Dari sini mereka kemudian menyebar ke pelosok Nusantara. Pendatang yang lain pada dasarnya adalah mereka yang dari Asia Tenggara daratan. Bertutur bahasa Austroasiatik, mereka sampai di Indonesia bagian barat melalui Malaysia. Pertemuan pendatang ini kemudian dengan populasi Australo-Melanesia yang didapatinya pun tidak terelakkan, sehingga terciptalah kohabitasi, adaptasi, dan interaksi sesama pun terjadi hingga amalgamasi budaya dan juga amalgamasi di dalam pernikahan. Nah, adik-adik sekalian, bahwa bukti-bukti ketidakadaan kekerasan itu sudah diteliti oleh Profesor Herati Sudoyo. Bagaimana Bu Herawati Sudoyo ini melakukan tes DNA terhadap kerangka-kerangka nenek moyang kita ya, bahwa dibuktikan ketidakadaan kekerasan dalam interaksi Melanesia Austronesia adalah ketidakretakan kerangka tulang yang dapat dilihat dari kerangka tengkorak, tangan, paha, dan keduanya. Secara genetik, Profesor Herawati Sudoyo meneliti bahwa manusia Indonesia kini yang tinggal di Sumatera, Jawa, Kalimantan mempunyai kurang lebih DNA 10% dari Melanesia. Semakin ke timur, persentase DNA-nya Melanesianya semakin besar. Nah, Melanesia sendiri merupakan dasar kesamaan yang kita miliki dalam ras kita. Di dalam setiap suku bangsa kita itu mengandung ras Melanesia. Proses interaksi dan percampuran biologis yang berlangsung selama ribuan tahun antara Mongoloid dan ras Austro-Melanesoid yang sekarang kita kenal sebagai populasi Melanesia telah menyatukan keduanya itu menjadi bangsa yang kini kita kenal dengan Indonesia. Interaksi antar kedua ras tersebut kemudian berlanjut dalam kerangka besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai, bahwa Melanesia sebagai suatu kawasan dapat kita terima. Sebagaimana halnya dengan Polinesia, Mikronesia, dan Indonesia. Tetapi secara genetik kita tidak menerima teori itu. Karena apa? Karena manusia Indonesia dari Sumatera sampai Papua itu mempunyai gen Melanesia. Tepatnya bercampur antara gen Austronesia dan Melanesia. Meskipun dengan kadar yang berbeda. Nah, adik-adik sekalian, bagaimanakah kita melihat kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa? Bahwa kesadaran sejarah dalam perekat keindonesiaan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dibentuk dari berbagai aspek genetik, asal-usul, bahasa yang terlihat erat kaitannya dengan dinamika sejarah pembentukan keindonesiaan. Pertama, keindonesiaan kita terbentuk dengan semangat kebangkitan nasional di 1908. Adik-adik tentu ingat bagaimana pada saat itu kita masih terbentuk dalam kerajaan-kerajaan. Tetapi kita mempunyai semangat persatuan, nasionalisme. Ketika raja-raja ingin menyatakan dirinya untuk bebas dari penjajahan. Disitulah kemudian bangkit rasa nasionalisme itu. Rasa kedaerahan kemudian berganti dengan nasionalisme yang kemudian dibentuklah adanya Budi Utomo di 1908 itu.
yang kemudian kita kenal dengan kebangkitan nasional. Nah, yang kedua adalah keindonesiaan kita diproklamasikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober oleh semua pemuda-pemudi kita yang tergabung di dalam Yong Java, Yong Sumatra Bron, Yong Sulawesi, Yong Kalimantan Bon, Yong Ambon, dan masih banyak lagi yang menginginkan bahwa kita ini adalah perwakilan dari pemuda-pemuda Indonesia yang menyatakan diri sebagai bahasa yang satu, bahasa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Oleh karena itu, inilah proklamasi pertama bagi kita, bangsa Indonesia, menyatakan diri kita sebagai satu satuan satu kesatuan, unity dalam diversity, bahwa kita berbeda-beda, tetapi kita satu dalam kerangka besar, satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Dan itu diciptakan oleh bangsa kita, oleh para pemuda-pemuda kita. Oleh karena itu, kita bukan diwariskan. Kemerdekaan itu bukan diberikan, tetapi kita peroleh dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini. Jadi bukan sesuatu yang diwariskan. Kalau Ben Anderson bilang, inilah yang disebut dengan imagine community, komunitas yang dibayangkan, bagaimana kita menyatukan diri dalam konsep besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan diri dalam sebuah negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945, proklamasi itu yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, pada yang kedua itulah, maka kita memproklamasikan sebuah negara yang benar-benar berdaulat, yang bukan lagi di bawah naungan kekuasaan negara Belanda, Hindia Belanda. Jadi disitulah bagaimana kita, bangsa Indonesia itu dicetuskan, diproklamasikan, bukan diberikan. Kita meraih dengan tetesan dan darah air mata. Bagaimana perjuangan kita itu kita peroleh. Dari tetes dan darah air mata itu diproklamasikan oleh pemuda-pemuda kita dalam satu kesatuan besar. Dalam sebuah proklamasi, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, itulah yang harus kita rawat kemudian. Adik-adik yang saya cintai, bahwa Indonesia lahir dari kesepakatan para pemuda, bukan warisan dari nenek moyang. Oleh karena itu, maka perlu kesadaran kita untuk merawat keindonesiaan. Kenyataan sosial budaya tidak dapat dihindarkan bagi bangsa Indonesia yang saat ini menginginkan untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai baru seperti nilai-nilai yang diutamakan, yaitu nilai-nilai yang mengutamakan pada achievement, memperoleh bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita melalui pendidikan, kita tingkatkan kesejahteraan kita, supaya kita menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan sementara kita tidak bisa terlepas dari akar budaya bangsa kita, yaitu nilai-nilai luhur kita yang termuat di dalam Pancasila. Kalau kita lihat sendiri, Pancasila sebagai bagian dari kehidupan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, maka Pancasila terlahir dalam khasanah budaya Indonesia. Soekarno pernah mengatakan bahwa Pancasila digali dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila berupa nilai-nilai yang terdiri dari nilai-nilai yang dimiliki dari nilai-nilai universal dari khasanah budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial pada hakikatnya merupakan nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Berbagai ungkapan tradisional dalam berbagai suku bangsa Indonesia menunjukkan hal itu, dan kita punya banyak. Dan khasanah budaya Indonesia yang syarat ajaran moral mengalami transformasi dalam pemikiran tokoh pergerakan, terutama awal abad ke-20, ketika masyarakat Indonesia ingin melepaskan diri dari kolonialisme. Muhammad Hatta dan kawan-kawan secara sadar menetapkan tujuan organisasi untuk persatuan, demokrasi, dan pembebasan Indonesia dari penjajahan.
di tahun 2027 Soekarno membentuk Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PNI dengan asas menolong diri sendiri, non-kooperasi, marxisme sebagai arah perjuangan untuk menuju Indonesia merdeka. Nah, kalau kita lihat bagaimana bangsa Indonesia ini akan diarahkan, kita mempunyai lambang negara Indonesia, bahwa penciptaan lambang negara Indonesia merupakan manifestasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan hasil rapat Dewan Menteri pada tanggal 10 Juli 1945. Sebagai kelanjutan dibentuklah Panitia Rencana Negara yang terdiri dari Muhammad Yamin, Muhammad Hamid II, dan juga pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet RIS. Setelah itu dilakukan penelitian, Panitia Rencana Negara menghasilkan konsep lambang negara. Konsep itu diambil dalam metodologi yang dalam masyarakat Indonesia dikenal khususnya dengan burung Raja Wali yang dianggap sebagai burung sakti dan berbudi luhur, berbudi baik. Burung itu terlukis dalam berbagai relief candi ya, ada di Candi Dieng, ada di Candi Prambanan, ada di Candi Pranataran, dan candi lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, adik-adik sekalian, sebagai burung yang dimitologikan oleh masyarakat Indonesia yang besar, yang kuat, maka Raja Wali atau disebut dengan Garuda itu menggambarkan kekuatan pembebasan. Dalam konteks inilah maka sejarah Indonesia mengangkat Garuda sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Dan kita lihat bagaimana di dalam lambang-lambang Pancasila itu mengandung banyak sekali nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Penggalian terhadap khasanah, nilai-nilai budaya yang kemudian kita angkat sebagai nilai-nilai universal dalam Pancasila ini merupakan karya-karya atau nilai-nilai budaya yang diyakini oleh orang-orang tua kita terdahulu. Bagaimana di dalam budaya, di dalam nilai-nilai kebudayaan kita yang melekat dalam kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat kita, tatanan kehidupan nilai-nilai Indonesia kita. Nah, oleh karena itu penggalian terhadap khasanah budaya masyarakat kita itu juga kemudian diwujudkan di dalam nilai-nilai pada Pancasila. Kalau adik-adik lihat ya, pada nilai sila pertama misalkan, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau adik-adik lihat unsur-unsur yang ada di dalam sistem nilai budaya yang mempunyai kaitan erat di dalam sila-sila pertama, yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu dapat kita lihat bagaimana wujud ya manusia kita, bangsa kita, budaya kita mewujudkan dalam ungkapan, yaitu manunggaling kawula en Gusti, manunggaling kawula Gusti, di mana konsep ini sangat melekat, hampir ada semua di suku bangsa kita. Bagaimana kita menyatukan diri kita dengan alam, dengan Tuhan kita, bahwa kita menjadi satu, kita harus mampu melepaskan diri kita dari nafsu duniawi untuk menghadap kepada Sang Khalik kita, melepaskan semua yang kita urusan-urusan keduniawian kita itu untuk sebentar menghadap ke Khalik kita. Kita berdoa, kita yakin ya, meskipun berbagai macam jalannya, tetapi kita yakin di luar kita itu ada kekuatan supranatural yang sangat besar, yang melebihi dari kita, yang menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu, ungkapan manunggaling kawula Gusti itulah yang kemudian kita adopsi di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dalam sistem nilai budaya masyarakat Jawa, kalau kita lihat ya, bersatunya Tuhan dengan hambanya itu merupakan suatu pandangan hidup manusia yang tertinggi. Dalam kitab
kitab klasik ya, kalau adik-adik nanti coba ke Perpustakaan Nasional ya, itu ada, atau ke Museum Nasional itu juga punya tentang kitab klasik serat Buddha Tama ya. Di dalam serat itu disebutkan bahwa menyatunya manusia dengan Tuhannya dapat terwujud jika manusia mampu melepaskan diri dari dirinya sendiri dan nafsu duniawinya. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat menyatukan diri kita ya, ketika malam-malam kita bertahajud, kita melupakan segala masalah yang ada di pagi sampai malam tadi ya, kemudian kita memohon kepada Yang Sang Khalik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita nanti. Nah, demikian juga satu kitab yang dibuat oleh Yosodipuro I ya, dalam kitab Serat Dewa Ruci yang terbentuk dalam bentuk tembang mocopat ya. Ini bisa dilihat nanti kalau ada ingin ke Solo, itu ada Perpustakaan Radya Pustaka ya, bisa dilihat di sana. Itu menggambarkan bagaimana konsep manunggaling kawula dan Gusti itu. Bahwa di dalam kitab itu diceritakan ketika Bima diutus gurunya Durna ya, untuk mencari tirta pawitro atau air kehidupan sebagai upaya untuk menemukan jati dirinya. Dalam pencarian jati diri itu yang penuh dengan rintangan, Bima kemudian tiba di dasar samudra. Nah, dia kemudian bertemu dengan Dewa Ruci, sehingga terjadilah loro anunggaling, dua tapi dalam satu. Loro anunggaling, Bima dan Dewa Ruci. Nah, itulah yang saat bersatunya hamba, yaitu Bima dan Dewa Ruci. Dalam perjalanan hidupnya kemudian memberi pengalaman hidup yang tidak ternilai dan mengajarkan Bima mengenal siapakah dirinya di hadapan Sang Khalik itu. Nah, mungkin kita bisa kadang-kadang kalau kita berkontemplasi ya di malam hari itu, kita seringkali, oh ternyata saya sangat kecil. Apalagi kalau adik-adik melihat di masa pandemi ini, tidak ada lagi yang dapat kita harapkan selain pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana? Kadang-kadang kita sudah dengan prokes yang sangat kuat, tetapi kadang-kadang masih ada juga yang terkena virus COVID tentu ya. Dan kadang-kadang kita juga tidak menyangka keajaiban itu datang ketika seseorang sudah dinyatakan kemungkinan kecil dia tidak dapat bertahan dengan virus COVID yang semakin menyerang tubuhnya karena ada penyakit komorbid yang menyertainya begitu. Tetapi karena dia masih punya keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu akan menyelamatkan jiwa mereka, maka semangat itu yang kemudian menjadikan dia dapat hidup kembali dengan berbagai usaha tentunya, pengobatan, dengan adanya berbagai macam pengobatan yang dia usahakan. Nah, adik-adik yang saya cintai, kemudian kalau kita juga mengenal sila kedua, di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita melihat bahwa di dalam sila kedua itu terdapat suatu ungkapan tradisional. Kalau adik-adik yang dari masyarakat Minang pasti sangat mengenal. Mungkin saya tidak bisa melafalkan dengan pronunciation-nya mungkin tidak sesuai dengan adik-adik yang dari Sumatera ya. Ada di sana itu dikenal dengan kok rotak gadiang kok pacah ya, pacah palu puah, kok tingkah talempang. Jadi artinya jika retak maka retak gadingnya, jika pecah pecah pelupuh. Nah, jika tingkah talempong. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa adanya suatu sikap tenggang rasa, suatu sikap tenggang rasa itu saling merasakan dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kegembiraan. Kita itu sama-sama merasakan. Jadi tidak terus teman kita susah kita senang, teman kita senang kita sedih ya. Ya itu sih
nggak harus begitu, nggak boleh ya seperti itu. Nah, ungkapan ini menunjukkan hal-hal seperti itu, bahwa bagaimana kita itu hidup dalam sebuah komunitas, di mana kita menganjurkan bahwa sesuatu yang kurang baik itu belum tentu baik, sesuatu yang kurang baik belum tentu buruk, mungkin malah sebaliknya. Ungkapan ini menganjurkan agar kita semua, kalau kita mendapatkan suatu masalah, maka duduklah bersama-sama. Masalah itu dapat kita pecahkan, dan pada keadaan seperti itulah kita akan merasakan, bertenggang rasa, bersama-sama, memikirkan bagaimana saudara kita yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, dan kita bisa membantu mereka untuk memberikan lebih bantuan apa yang mereka perlukan. Seperti sekarang ini misalkan, kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang memerlukan donor darah, apa itu namanya, kontravalen, dan memerlukan obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Jadi tidak seharusnya kita menyembunyikan, menyimpan obat-obatan, sementara saudara-saudara kita yang lain memerlukan pada masa pandemi yang sedang berjalan pada saat ini. Dan kemudian kita lihat baca dalam masyarakat Maluku, kita mengenal ungkapan ke darat menjadi satu, ke laut menjadi satu pula. Nah, maknanya apa? Bahwa apa yang terkandung di dalam ungkapan ini mengandung suatu ikatan perasaan agar masyarakat itu selalu mengedepankan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara itu menjadi yang lebih utama di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan golongan. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat kita di atas kepentingan kita pribadi, golongan, dan tentu saja kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, adik-adik, yang keempat, ini sila yang paling panjang ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini, bahwa saya akan mengambil ungkapan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Di sana dikenal dengan ungkapan ai batu tali beta. Dalam kalau di bahasa Indonesia kan bisa ibarat pohon tumbang tali putus. Bagaimana ungkapan ini melambangkan, dapat kita artikan sebagai sebuah suatu keputusan itu apabila dilakukan secara bersama-sama itu akan membawa faedah, manfaat yang lebih baik, dan tidak boleh keputusan itu diambil atau dipaksakan oleh diri sendiri. Bahwa kita tidak boleh menghindari sesuatu yang harus kita mufakatkan, harus kita lakukan secara bersama-sama tanpa melibatkan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya kita itu, demokrasi itu sudah kita kenal sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu, ini nilai-nilai demokrasi yang seperti ini, nilai-nilai demokratis yang seperti ini yang harus terus-menerus kita lakukan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa di dalam masyarakat Sangir Talaut itu dikenal Malawi Isaha Ende Kang B Mahali Eteng. Artinya bahwa banyak tidak dilewati, sedikit tidak diperhatikan. Dalam ungkapan itu mengandung arti bahwa anjuran atau teladan terhadap seseorang apabila menjadi pemimpin atau menjadi leader itu harus berlaku yang adil, bijaksana, dan jujur. Nah, adik-adik, banyak sekali sistem nilai budaya yang kita ambil, yang kita masukkan ke dalam ideologi bangsa kita, Pancasila. Kemudian Pancasila ini kita angkat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tuntunan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah adik-adik yang saya cintai, apa yang tadi saya sampaikan bahwa
negara kita diperoleh dengan tetesan darah air mata, dan tentu saja ini yang harus kita pertahankan, harus kita rawat terus-menerus. Mungkin ada baiknya juga kalau adik-adik meskipun kita ini kalau dibilang kuno juga nggak kuno ya, tapi perlu untuk mendapatkan insight dari bagaimana Soekarno-Hatta menunjukkan pergaulan mereka, beliau-beliau berdua ini ketika mereka melakukan perdebatan-perdebatan untuk membangun sebuah negara. Tetapi di dalam keseharian mereka, mereka tetap berteman. Mereka tetap memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakatnya, kepada negaranya, kepada rakyatnya. Oleh karena itu, saya mencoba adik-adik untuk juga membaca ya buku-buku, referensi-referensi, jurnal-jurnal yang terkait bagaimana Soekarno-Hatta melakukan perdebatan-perdebatan untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dan saya pikir buku ini tidak akan pernah ada usia atau kedaluarsanya ya, karena ini akan terus update atau akan terus memberikan wawasan kebangsaan kepada kita, terutama para founding fathers kita, seluruh founding fathers kita ya, tidak hanya Soekarno-Hatta, tetapi seluruh semua pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita, memberikan contoh yang luar biasa bagaimana mereka mensepakati untuk dapat hidup bersama-sama, untuk dapat hidup dengan damai, dengan menyadari perbedaan itu. Dan ini adalah suatu hal yang indah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya ingin sekali lagi mengajak adik-adik kepada adik-adik semua, marilah kita rawat Indonesia kita ini. Di tangan adik-adiklah nanti negara ini akan berlangsung kehidupannya. Adik-adik adalah pemimpin masa depan, dan oleh karena itu kita sangat berharap adik-adik menjaga persatuan, kesatuan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Tetap jaga semangat, tetap jaga 5M, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan di dalam melawan pandemi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.